Di dalam Islam itu ada namanya dzaruratul khams. 5 hal yang oleh Islam itu dijaga. 5 hal yang oleh Islam itu dijaga. Pertama, ya, Islam itu menjaga agama. Jangan sampai orang itu riddah, jangan sampai orang itu murtad. Kenapa? Karena ketika orang itu murtad, maka naudzubillah min dzalik. Ketika ada hukum Islam diterapkan, maka orang itu dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang menukar agamanya, maka hukumannya dibunuh. Tentu ini yang membunuh adalah pemimpin kaum muslimin, bukan setiap kita. Artinya benar-benar dijaga. Maka kita harus menjaga agama ini. Jangan sampai kemudian ditukar dengan supermi atau beras 5 kilo, Nah, ini tentang apa? Juga keselamatan. Makanya kalau bisa juga kita memang di antara kita ini memikirkan juga sebagian teman-teman kita, saudara kita yang tadi. Karena di sana banyak, mohon maaf, tukang dakwah dari agama-agama sebelah yang ingin memurtadkan kaum muslimin. Iya, dengan dana yang besar yang berusaha iming-imingi kaum muslimin dengan harta sehingga menukar agama. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini kecelakaan yang paling celaka ketika menukar akidah, menukar agama. Makanya kita disuruh untuk menjaga agama ini. Jangan sampai kita gadaikan atau kita tukar dengan harta yang sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu wahifadun ala nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Artinya tidak boleh dalam Islam itu membunuh sembarangan. Karena jiwa manusia itu terjaga dalam Islam. Boleh ya membunuh kalau ada sebab. Dan di antara sebab tadi itu, apabila ada orang yang murtad, tapi itu dengan syarat memimpin kaum muslimin, atau namanya kisos, dia itu membunuh orang, maka hukumannya dibunuh. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, Al-Maidah ayat 45. Namanya kisos. Jadi orang yang membunuh maka dibunuh ketika ditegakkan hukum Islam. Makanya kita sangat dilarang untuk membunuh jiwa manusia. Karena apa? Mulia jiwa itu. Cuma saat ini kayaknya nyawa itu murah coba. Gara-gara uang 500.000 membunuh orang. Gara-gara hasad ngirim sihir ya. Paham? Ngirim sihir. Gara-gara enggak senang sama tetangga, nyewa dukun di Banyuwangi disuruh ngirim apa? Ya, naudzubillah min dzalik. Nyawa itu berharga. Dan ini luar biasa. Makanya dijaga oleh Islam. Yang ketiga, Islam itu menjaga harta. Jangan sampai harta itu diambil tanpa hak. Makanya Islam mengharamkan mencuri. Surat Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau memang mencurinya melebihi 1/4 dinar, maka potonglah tangan kedua pencuri tersebut sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Allah Maha Bijaksana dan Maha Hakim. Jadi menjaga harta. Karena apabila orang itu mengambil harta orang lain, ini kan enggak halal jemaah. Akan menimbulkan fitnah. Coba seandainya kita hidup di masyarakat, terus tetangga kita ngambil harta kita, pasti akan nanti akan apa? Ada gegeran ya, akan ada ketidaknyamanan, tidak keamanan. Makanya dijaga, jangan sampai itu terjadi. Yang keempat, Islam itu menjaga akal. Jangan sampai akal itu hilang atau tertutupi. Contoh apa? Dengan khamr. Makanya sangat dijaga akal itu. Nggak boleh kita jadikan akal ini hilang atau
tertutupi dengan sebab tertentu. Contohnya dengan minum khamr misalkan. Mungkin ganja misalkan, heroin, kokain dan semacamnya. Makanya Nabi mengatakan, "Man saribal khamrah, ya, fajlidu." Siapa orang yang minum khamr, derah, cambuk. Wa in ada tsaniya fajlidu. Kalau ngulangi yang kedua, cambuk lagi. Wa in ada tsalisa fajlidu. Ngulangi lagi, cambuk lagi. Fa in ada rabi'a faqtulu. Kalau terus ngulang yang keempat, maka ditegakkan hukum bunuh. Ya, ini hukuman apabila orang minum khamr. Wallahu a'lam bishawab. Zamannya Umar bin Khattab itu 40 kali cambukan. Ya, ada cambukan bagi orang-orang yang minum khamr. Kenapa? Karena dijaga akal ini, jangan sampai hilang. Yang kelima jamaah, Islam itu menjaga apa? Kehormatan. Karena banyak orang itu dengan ini cekcok. Makanya Allah mensyariatkan ada hukuman bagi pezina. Az-zani yatu waz-zani faslidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan masing-masing derlahlah 100 kali. Tentu ini yang belum menikah. Dan asingkan 1 tahun. Tapi bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, apabila berzina maka dirajam. Ini semua untuk apa? Menaungi syariat Islam yang itu ada rasa aman di sana. Ketika salah satu ini dilakukan, akan ada masalah nanti. Kita lihat berapa banyak orang saling membunuh gara-gara apa? Perzinahan, gara-gara perampokan, gara-gara yang tadi. Maka keamanan ini dijaga. Keamanan ini harus kita lestarikan, jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala.